Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah Tabligh. Bab 1. Ayat-ayat yang menegaskan pentingnya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dengan mengharap berkah Allah Subhanahu wa taala melalui kalam sucinya, di bagian awal buku ini saya memikir beberapa ayat Al-Quran beserta terjemahannya yang menegaskan pentingnya usaha tabligh dan menegakkan kepada kebaikan. Dari ayat itu semoga para pembaca dapat dengan mudah memahami betapa pentingnya menegakkan dakwah Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya masalah ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya berulang-ulang di dalam kitab sucinya. Dalam penelitian saya yang penuh kekurangan ini, terdapat kurang lebih 60 ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk mentabligkan agama. Jika ada orang lain yang lebih teliti, tidak tahu berapa banyak lagi ayat yang akan ditemukan mengenai masalah ini. Jika semua ayat tersebut ditulis dalam buku ini, tentu buku ini akan menjadi amat tebal. Oleh sebab itu, saya menuliskan beberapa ayat saja. Ayat ke-1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyeru kepada agama Allah dan beramal soleh dan berkata, aku termasuk orang-orang muslim, berserah diri kepada Allah. Quran Surat Fussilat 33 dari kitab Bayanul Quran. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa barang siapa menyeru manusia kepada agama Allah SWT dengan cara apa saja, maka ia berhak mendapat hormatan berupa berita gembira dan pujian seperti disebutkan dalam ayat di atas. Misalnya para nabi alaihissalam berdakwah dengan menggunakan mukjizatnya dan lain-lain. Para ulama berdakwah dengan menggunakan dalil dan hujahnya. Para mujahid berdakwah dengan pedangnya dan para muadzin berdakwah dengan adzannya. Intinya, siapapun yang menyeru kepada kebaikan, ia berhak mendapatkan kehormatan itu, baik mengajak kepada amalan-amalan zahir maupun amalan-amalan batin, sehingga sebagaimana para ahli tasawuf yang mengajak kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab Tafsir Kazin. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa ayat Bismillahirrahmanirrahim wa qala innani minal muslimin bermakna bahwa seorang muslim hendaknya bangga dengan keislamannya dan ia yakin bahwa keislamannya itu merupakan kemuliaan baginya dan menyatakan keislamannya dengan penuh kebanggaan. Ahli tafsir yang lain menafsirkan bahwa dalam setiap kegiatan dakwah dan tabligh selayaknya kita tidak menyumbangkan diri karena menjadi seorang dai. Kita seharusnya merendah diri, yaitu merendah hati dengan menganggap bahwa kita hanyalah seorang muslim biasa seperti muslim lainnya. Demikian pembahasan taklim. Marilah kita senantiasa membaca taklim baik di rumah-rumah maupun di masjid-masjid. Semoga kita dapat mengamalkan dan bisa menyampaikan ke umat saudara insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.